Judulnya pesan. Atas dasar kemauan dan keberanian, seseorang dapat menggerakkan pikiran dan badannya untuk dapat mencapai suatu tujuan. Semua tujuanku adalah untuk membahagiakan dirimu, wahai kekasihku, pemilik hatiku, pemandu perjalananku di jalan cinta. Wahai kekasihku yang cantik jelita, anggun berwibawa. Tidak terasa hari-hariku bersamamu berlarut, sampai aku tidak mengetahui hari apa sekarang. Yang kulakukan hanyalah ingin terus selalu mengingat dan memperhatikan dirimu, agar supaya waktuku tidak dihabiskan kecuali kuberikan segala keinginanmu untuk diwujudkan. Hampir saja aku memperhatikan dan mengikuti komentar orang lain yang hendak menjauhkanku karena praduga buruk yang dialamatkan kepadamu dan membuat dirimu tersinggung. Padahal semestinya aku melihat bukti yang telah engkau lakukan, bukan mencari alasan mengapa engkau melakukan itu. Tetapi sekarang aku kembali kepadamu dengan menyerahkan diri bersama dengan segala kekurangan dan kelemahanku. Untuk itu aku mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Langkah awal memang diawali dari kesan pertama yang baik, menjaga penampilan tetap prima. Akan tetapi bukan sebuah tujuan, karena dengan menjaga penampilan adalah sekadar latihan untuk menjaga diri dari pikiran negatif dan hati yang tidak baik. Bila hanya sekadar menjaga lahiriah, suatu ketika akan berhenti pada kekurangan yang ditutup-tutupi. Berapa banyak orang tertipu oleh penampilan, sampai terdapat idiom "don't judge book by its cover", yaitu jangan menilai buku dari sampulnya. Memang terlihat sulit, wahai kekasihku, memperoleh kebahagiaan di tengah masyarakat yang hidup dalam kepalsuan. Sedikit sekali ketulusan di hati mereka. Tujuannya mencari kebahagiaan, tetapi caranya dengan menyengsarakan orang lain. Aku tidak mengerti apa sebenarnya keinginan mereka, padahal mengelabuhi orang lain hakikatnya mengelabuhi diri mereka sendiri. Tetapi aku selalu optimis, asalkan aku selalu bersamamu dalam menghadapi pelajaran hidup yang terhampar di hadapan kita, dengan menjawab deretan pertanyaan yang akan dijawab oleh perilaku kita sendiri. Urusan salah dan benar, kita juga yang bakal mengetahuinya sendiri. Aku menduga perilaku buruk masing-masing dari kita adalah berawal dari perbuatan kita yang tidak pada waktunya dan tidak pada tempatnya. Kita lebih condong memilih cara-cara instan dan menyepelekan standar operasional prosedur tanpa memperdulikan dampak perbuatan kita sendiri. Atau boleh jadi kita cenderung memihak pada keuntungan pribadi tanpa mempedulikan kepentingan orang lain. Sejak kita berdiskusi dalam membahas masalah tertentu, engkau lebih banyak memikirkan hal-hal yang sepele. Saat itu engkau bertanya, mengapa pelajaran hidup lebih sulit dari pelajaran di sekolah? Jawaban soal-soal di sekolah sudah ada jawabannya, sedangkan pelajaran hidup, bagaimana cara menjawabnya? Engkau menerangkan panjang lebar, mulai dari pelajaran di sekolah yang rumit sekalipun dengan menggunakan rumus maupun istilah-istilah asing yang sukar dipahami. Akhirnya terjawab juga berkat bantuan guru dan kawan saat engkau belum bisa menjawabnya. Jawabanku singkat saja, wahai kekasihku, semua ini ujian. Yang membedakan adalah apabila pelajaran sekolah engkau mendapatkan materi terlebih dahulu, kemudian diuji untuk menjawab soal-soal. Akan tetapi dalam pelajaran hidup, engkau bersama masyarakatmu diuji terlebih dahulu dengan berbagai permasalahan sosial yang beraneka rupa perilaku dan warna karakter manusia. Di situ baru engkau mendapat pelajaran. Responku cepat. Yang penting teruslah berbuat baik, bekerja dan belajar, serta berkontribusi dalam membangun masyarakat yang berbudi luhur. Maka bantuan Tuhan menyertai kita untuk mendukung pemikiran dan pergerakan kita. Dinamika permasalahan di masyarakat sangat menyangkut dengan perbedaan yang berkaitan erat dengan semua ragam identitas dan pepadannya.
Bila saja kita memperhatikan bahwa gerbang awal memahami arti kata dan bahasa adalah etimologi dan terminologi, tidak asing lagi bagi pemakan bangku sekolah. Kait kelindahan dengan tekstual dan kontekstual. Secara khusus aku akan sedikit memberikan gambaran umum pada kesempatan ini. Bahwa kontekstual dan kontekstual sering dihadapkan secara negatif dengan membenturkannya menjadi bentuk konflik-konflik. Nilai luhur yang dibangun di masyarakat yang menjadi sebuah budaya di masing-masing tempat saling pengaruh-mempengaruhi. Maka timbullah sikap menjaga nilai lama dan sikap mengambil nilai baru. Prinsip menjaga tradisi lama yang baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik adalah prinsip moderat. Ini tidak semata tekstual yang mengikuti catatan terdahulu yang mempertahankan nilai yang sudah tidak layak, dan juga tidak melulu kontekstual yang menghendaki perubahan yang akan membahayakan. Aku menunggumu di balik bayang-bayang, selaku di tengah perbincangan kita di pendopo membicarakan perbaikan jalan. Sebenarnya aku terpilih dicalonkan menjadi kepala daerah oleh ketum partai, tapi akan kuusahakan yang terbaik buat masyarakat. Jawabmu ketika bertekad bulat ingin menaiki jabatan yang lebih tinggi. Teruslah bergerak, begitupun suatu keinginan, jangan berhenti kepada niat dan ucapan saja. Malah justru keinginan yang dibuktikan dengan perbuatan adalah lebih dekat dengan pengkabulan. Tuhan menyuruh kita bekerja, bukan menyuruh kita menghayal dan membuat untayan kata yang kosong tidak berarti. Bekerja juga mesti disadari bahwa kepada siapa kita bekerja dan kepada siapa kita mendapatkan hasil sangat tergantung pada etos kerja tiap pekerja. Jangan sampai kerja asal dan banyak meminta usul, apalagi berbuat usil dengan rumah perusahaan kita sendiri. Indikator kesuksesan seseorang dalam bermasyarakat adalah banyak persahabatan yang telah dijaringnya, meluas dan mendapat tempat istimewa di hati mereka, dengan dibutuhkannya diri kita dan merasa kehilangan bila kita tidak hadir di tengah-tengah mereka. Sebetulnya kita ini hanya ditempatkan saja oleh pengatur semesta. Tidak ada hubungan kausalita antara bekerja keras dan kekayaan, antara obat dan kesembuhan, antara belajar dan kepintaran, antara bakti dan kesetiaan, dan lainnya. Adapun bila hasilnya berbeda, seperti tetap dalam kekurangan, tetap dalam keterbelakangan, tetap tidak berubah maupun tetap mendapat imbal balik buruk, maka tetap harus dalam kesadaran bahwa kita semata-mata hanya melaksanakan perintah Tuhan dalam berproses, mulai dari bekerja, belajar, dan dalam membangun kesetiaan di satuan terkecil hingga terbesar pada komunitas kita berada. Biarkan keadaan berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat merubah keadaan, sekalipun kita merubahnya. Sehingga kita jangan merasa bangga bila telah berbuat baik, karena sesungguhnya Tuhanlah yang menitipkan kebaikannya kepada tempat yang tepat dan sesuai dengan keadaan kita menerimanya. Tugas kita tidak lebih hanya mengingatkan satu sama lain. Yang baik diingatkan untuk tetap berbuat baik, sedangkan yang belum baik diingatkan untuk segera memperbaiki maupun memulai berbuat baik. Terlepas dari kesalahan yang sengaja dilakukan maupun yang tidak disadari, meminta maaf adalah wujud perbuatan baik. Sedangkan yang terbaik yaitu memaafkan kesalahan orang lain tanpa diminta. Semestinya selalu dalam kesadaran bahwa mengevaluasi apa yang telah kita lakukan di hari ini ketika hendak tidur adalah tradisi orang-orang baik yang harus dipelihara selamanya. Dengan memaafkan kesalahan orang lain, kita telah membebaskan diri kita dari dendam dan kebencian kepada siapapun, sehingga hati menjadi damai dan pikiran selalu dalam keadaan sehat. Sedangkan apa yang diperlakukan orang lain terhadap diri kita adalah seleksi alam dalam persahabatan, bahwa orang yang baik tidak akan menjauh dari kita, maka rawatlah mereka. Sebaliknya, janganlah kita mencari musuh apabila ada yang menjauhi kita, dan berhati-hati sajalah kepada orang yang berpura-pura dengan menjaga jarak aman.
Walhasil, carilah diri kita sendiri sesuai pada tempat yang layak di antara mereka. Hampir semua pelayan publik mendapat tempat yang diperebutkan banyak orang, terlepas apa tujuannya. Yang pasti melayani orang lain adalah sama dengan membahagiakannya. Nanti di penghujungnya adalah kebahagiaan kita itu sangat tergantung kepada kebahagiaan orang lain. Akan tetapi bila dasarnya adalah hanya memperoleh keuntungan pribadi, adalah sama dengan membuat tempat peristirahatan terakhir yang ditinggalkan. Kebutuhan yang paling substantif dalam membangun kebahagiaan terletak pada menjaga diri kita sendiri dari sesuatu yang merugikan, dari pikiran yang negatif, perasaan yang tidak nyaman, dan keputusasaan dari kasih sayang Tuhan. Daripada apa yang telah dicapai setiap orang adalah seperti pesan Tuhan yang dititipkan, bahwa apa saja yang didapatkan tidak berhenti pada kurir. Ada konsekuensi untuk segera disampaikan kepada penerima. Seiring dengan fasilitas besar, terdapat tanggung jawab yang besar. Jangan sampai ada orang mati kelaparan, orang bodoh yang tidak diajari, orang sakit yang tidak diobati, orang tersesat dibiarkan terlantar. Oleh karena itu, wahai kekasihku, hendaklah menjadi penyambung lidah masyarakat yang baik, untuk terus selalu memperjuangkan supremasi hukum dan keadilan sosial. Nanti saja, jangan saya ada yang lain, dan tidak mau tahu. Begitulah ungkapan sebagian pejabat. Semua kata yang terlontar dari mulut-mulut itu ataupun perbuatannya sendiri ada manifestasi dari melarikan diri atas tanggung jawab yang diamanatkan kepadanya, sehingga sikap siap sedia, rasa ingin tahu, dan menjadi pribadi responsif adalah pekerjaan rumah yang harus selalu diperhatikan dan dipelihara. Aku khawatir bila engkau telah menjadi pejabat daerah, engkau semakin kelelahan mengurusi hajat orang banyak. Keluhku kepadamu, andaikan aku berhasil memenangkan pertarungan ini, aku akan lebih disibukkan dengan hal-hal baru, sehingga dengan demikian aku tidak terlalu memikirkan masalah di dalam keluargaku, dan semoga aku akan lebih bahagia. Sebab peluang besar untuk membahagiakan orang banyak di sini lebih besar, dan engkau tidak perlu khawatir. Jawabmu mengungkap alasan dan harapanmu. Baiklah, semoga engkau selalu dalam keselamatan. Maafkan aku atas semuanya. Aku hanya ingin melihat engkau tersenyum kembali setelah semuanya kita lalui. Jawabku, Cirebon, 31 Desember 2023.